Selamat pagi, salam sehat untuk semua siswa-siswi kelas 10 SMA yang ada di seluruh Indonesia. Secara khususnya buat siswa-siswi saya yang berada di SMA Perguruan Sultan Agung, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kita pada video kali ini memasuki materi bab 5, yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian A mengenai kebinekaan bangsa Indonesia. Kita memiliki lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kita memiliki lambang burung Garuda. Nah, yang pertama, apa alasan mengapa burung Garuda sebagai lambang negara? Di sini kita harus kembali mengingat sejarah, di mana dalam kitab Mahabharata, Garuda adalah salah satu anak dari Resi Kasapa dan Winata yang merupakan wahana atau kendaraan Dewa Wisnu, salah satu dewa Trimurti, yaitu dewa pemeliharaan dan pelindung alam semesta. Kemudian Garuda tidak mempunyai sifat rasa dendam, meskipun saat masih dalam telur, ia ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi saat beranjak besar, Garuda tetap mencari orang tuanya tanpa kenal lelah ke seluruh pelosok dunia. Kemudian Garuda menemukan Winata sang ibu yang dijadikan budak oleh Kadaru dan dijaga oleh ular naga yang sangat sakti yang tidak dapat dikalahkan oleh Garuda. Akhirnya Ibu Garuda dapat dibebaskan jika Garuda dapat mencari tirta amerta, minuman para dewa yang dapat membuat hidup abadi sebagai syarat agar Ibu Winata dapat dibebaskan. Garuda dengan gigih melampaui segala halangan dan rintangan. Dengan perjuangan melampaui apapun, Garuda mencari tirta amerta dan memperolehnya, sehingga dapat membebaskan ibunya dari sikap kejam Kandaru beserta ular dan naga yang menjaganya, dan akhirnya ibunya mendapatkan kebebasan. Dari cerita itu, akhirnya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang pertama terinspirasi dari kisah tersebut, sehingga beliau membuat sayembara untuk menggambarkan burung Garuda yang akan dijadikan lambang negara Republik Indonesia. Nah, akhirnya gambar burung Garuda, rancangan dari Sultan Hamid Al-Qadri II, merupakan pilihan dari Insinyur Soekarno karena burung Garuda sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang kuat dan tangguh, memiliki kebajikan, memiliki sifat keberanian dan disiplin, dan tidak pernah menaruh dendam. Kemudian tanggal 11 Februari 1950, lambang Garuda diperkenalkan pada masyarakat Indonesia. Kemudian tanggal 20 Maret 1950, hasil akhir gambar burung Garuda disetujui oleh Insinyur Soekarno dan dikukuhkan pada peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara. Kemudian burung Garuda berwarna emas yang melambangkan keagungan dan kejayaan. 17 helai bulu sayap menggambarkan tanggal kemerdekaan. 8 helai pada ekor menggambarkan bulan kemerdekaan. 19 bulu pada ekor dan 45 bulu pada leher menggambarkan tahun kemerdekaan. Lalu di kakinya tercengkram semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun Indonesia memiliki beraneka ragam suku, agama, ras antar golongan ataupun budaya dapat hidup berdampingan, bersatu dan berdamai. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan harus dimaknai oleh masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme
yang berlandaskan spiritualisme. Artinya dengan beraneka ragam, kita harus memiliki paham di dalam hati kita multikulturalisme, yaitu paham beraneka ragam tetapi merupakan motivasi. Ya, spiritualisme itu adalah paham yang menjadi motivasi spirit, semangat dari dalam hati, dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa keanekaragaman itu adalah merupakan aset bangsa. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kemudian di samping Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang berada di cengkraman lambang negara burung Garuda tersebut, maka alat-alat pemersatu bangsa Indonesia lainnya adalah satu, seperti dasar negara Pancasila, 2. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kemudian bendera merah putih sebagai bendera nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kemudian yang kelima lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu nasional, dan keenam lagu-lagu perjuangan. Dan banyak lagi alat-alat pemersatu bangsa Indonesia yang membuat kita ini menjadi lebih kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting, yaitu pertama, bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang saling menghargai serta memiliki rasa toleransi dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama membangun cita-cita yang baik dan bahagia. Kemudian yang kedua, persatuan berasal dari kata satu, berarti utuh dan tidak terpecah belah. Secara luas, yaitu berkumpulnya bermacam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan harmonis dan serasi. Yang ketiga, kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat memecah belah atau mengakibatkan timbulnya disintegrasi atau perpecahan. Jadi persatuan merupakan proses dalam membentuk masyarakat untuk bersatu. Sementara kesatuan adalah masyarakat yang menyatu, merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Jadi persatuan dan kesatuan ini adalah satu hal yang sangat berhubungan sebagai suatu proses, ya, dan hasil. Jadi kesatuan merupakan hasil dari proses menyatukan berbagai ragam atau multikultural dari suku, agama, etnis, golongan, dan berbagai macam pola pikir manusia Indonesia yang begitu banyak, yang begitu kompleks, gitu ya. Nah, selanjutnya persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat mewujudkan satu, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kedua, pergaulan antar sesama yang akrab dan harmonis. Nah, sekarang bagian B, pentingnya konsep integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi adalah penyatuan, pembauran, sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional berarti bangsa, sedangkan kalau dilihat dari makna yang lebih luas, ada mengandung makna politis, yaitu integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Kalau dilihat dari makna secara antropologi, maka integritas nasional adalah suatu proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, jadi integrasi adalah suatu penyatuan, pembauran yang kita sadari bahwa di dalam kelompok masyarakat
terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup kompleks di dalam interaksi, di dalam bergaul, di dalam bekerja sama. Nah, akhirnya harus ada penyesuaian antara masyarakat yang berbeda-beda itu untuk mencapai sebuah keselarasan dalam fungsi. Ya, sehingga jika ada orang yang tugasnya adalah sebagai pedagang, dia dapat berinteraksi dengan baik dengan para konsumennya atau para pembelinya. Demikian juga di dunia pendidikan, bahwa guru dengan siswa, di mana siswanya terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan, demikian juga gurunya, di dalam lingkungan pendidikan terjadi interaksi yang begitu luas, yang begitu rutinitas. Nah, disinilah kita perlu memahami betapa pentingnya sebuah integritas nasional di dalam suatu masyarakat yang akhirnya nanti menghasilkan sebuah identitas negara atau identitas nasional. Ya, nah sekarang mari kita lihat pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Nazaruddin Samsudin. Dikatakan integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang kedua, menurut Howard Friedrich, adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan atau kesatuan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi kesatuan bangsa. Yang ketiga, menurut J. Sujati Jiwandono, pengertian integrasi nasional menurut J. Sujati Jiwandono adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menjadi konsep dan syarat integrasi nasional? Nah, yang pertama, konsep integrasi nasional secara vertikal adalah bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintahan, bagaimana menyatukan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, jadi di sini bahwa konsep integrasi nasional itu dilihat dari vertikal, yaitu hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, sampai kepada pemerintah daerah. Jadi kalau antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak mempunyai integritas, tidak memiliki persatuan yang koneksi atau yang connecting, maka ini akan memberi pengaruh buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Demikian juga jika misalnya konsep integrasi nasional yang kedua, yaitu secara horizontal, bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, membangun identitas kebangsaan yang sama meski memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Jadi di sini konsep integrasi nasional secara horizontal adalah bagaimana proses penyatuan secara integrasi antara integral antara pemerintah dengan pemerintah tadi, lalu harus diikuti dengan integrasi horizontal, di mana di dalam masyarakat dengan masyarakat, di dalam masyarakat itu terjadi interaksi yang begitu luas, yang begitu besar, karena di dalam masyarakat terjadi banyak perbedaan-perbedaan kemajemukan yang begitu kompleks. Jadi jika antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain bisa memiliki toleransi yang tinggi, rasa saling menghargai, menghormati, dan saling bekerja sama dengan baik, maka itu memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jadi dalam hal ini masyarakat harus betul-betul menyadari bahwa integrasi nasional itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan, bahkan sangat dijadikan sebuah kepentingan nasional, karena jika antara suku yang satu dengan suku yang lain terjadi disintegrasi, terjadi perpecahan atau kesalahan pendapat atau memunculkan konflik, disinilah negara itu bisa mendapat pengaruh
di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, bahkan pertahanan keamanan. Nah, jadi mengenai integritas nasional dalam konsep vertikal maupun horizontal, ini sangat-sangat harus sudah tumbuh dalam hati kita bahwa betapa pentingnya kita membangun konsep pemikiran integrasi nasional tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi dewasa ini, di mana kita selalu muncul konflik-konflik di dalam masyarakat, konflik-konflik horizontal ya dalam masyarakat, di mana antara agama yang satu merasa lebih hebat dengan agama yang lain, atau ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan ataupun integritas nasional melalui isu-isu yang menggunakan agama ya, yang mengatasnamakan agama, sehingga ini dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, bahkan membahayakan integritas nasional itu sendiri. Nah, oleh karena itulah dalam pemahaman ini, dalam materi ini, Ibu berharap siswa-siswa kita, kamu adalah generasi muda, generasi milenial, kamu sangat rentan untuk mendapatkan pengaruh dan sugesti dari orang-orang di luar sana yang memiliki pola pikir yang sudah terpapar oleh paham-paham radikalisme ataupun paham-paham terorisme. Sekarang dunia milenial, anak-anak milenial itu sangat rentan karena kalianlah yang menjadi sasaran dari para teroris untuk menanamkan atau mendoktrinisasikan sikap-sikap ataupun perilaku-perilaku yang radikalisme, sehingga kita bisa melihat contohnya baru-baru ini sudah terjadi seorang perempuan berusia 25 tahun melakukan bom bunuh diri dengan sangat beraninya dia sendirian untuk datang ke Mabes Polri untuk melakukan sikap-sikap menteror ya, yang akhirnya dia meninggal ya, akhirnya dia harus dilumpuhkan dengan menembak mati daripada perempuan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dari segi usianya bahwa kelompok-kelompok teroris dan radikalisme di Indonesia ini mensasar kaum milenial. Nah, oleh karena itulah Nak, dalam membahas materi integritas nasional ini, kita harus lihat apakah konsep daripada integritas nasional itu. Nah, konsepnya kita perlu menegakkan sikap integritas nasional adalah karena secara horizontal Indonesia ini sangat rentan ya, sangat rentan untuk dipengaruhi oleh kelompok-kelompok teroris dan radikalisme. Nah, jadi inilah yang harus kalian sadari anak-anakku sayang, bahwa kalian harus memiliki sikap yang kokoh, kuat, dan tetap mematuhi nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam pendidikan agama kita masing-masing maupun melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan maupun di dalam pelajaran sosiologi ya Nak ya. Nah, kemudian apa syarat-syarat integrasi nasional itu? Apa syarat-syarat yang dapat menciptakan integritas nasional dalam suatu negara? Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Jadi kita semua harus merasa bahwa Indonesia adalah negeri kita, Indonesia adalah milik kita bersama, dan kita harus jaga. Semua kekayaan alam bumi persada Indonesia ini adalah milik kita bersama yang kita gali potensinya, baik potensi alam maupun potensi diri kita, ya, sehingga kita memiliki kemampuan, memiliki sumber daya manusia, dan kita dapat bekerja untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara kita, ya Nak ya. Nah, kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan jadi pedoman. Jadi kita harus memiliki kesepakatan, ya, komitmen bersama mengenai norma-norma yang berlaku dalam negara kita. Baik itu dimulai dari norma agama, norma sosial atau norma adat, norma kesopanan, norma susila, dan yang terakhir adalah norma hukum.
Jadi semua norma-norma yang berlaku di negara kita sebagai hukum positif harus kita sepakati, harus kita memiliki komitmen untuk mematuhi semua norma-norma yang ada di negara kita sebagai hukum positif. Demikian juga norma-norma sosial yang hidup dan berkembang. Jadi kalau kita ada orang memberi pengaruh-pengaruh atau sugesti-sugesti yang buruk kepada kita, kita harus memahaminya dengan bertanya dalam diri kita. Ya kan, mengapa, kenapa, di mana, bagaimana, ya. Jadi pola pemikiran kita dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H, kita berpikir ya menggunakan logika dan rasional, kok dia memberi pengaruh kepada saya untuk saya meninggalkan nilai-nilai yang positif. Kok saya disuruh untuk melakukan bom bunuh diri sebagai suatu bentuk perjuangan. Kan melakukan bom bunuh diri itu kan suatu kesia-siaan. Tapi kalau kita disuruh untuk belajar supaya kita menjadi cerdas, menjadi sarjana, dan kita bisa bekerja, misalnya bekerja di Pertamina, bekerja di perbankan, bekerja di rumah sakit, nah itulah nilai-nilai positif. Tapi kalau kita didoktrin untuk melakukan pembunuhan kepada orang yang berbeda dengan kita, itu bukanlah sebuah nilai, bukanlah sebuah norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Bahkan itu sudah mengkhianati dan melanggar norma-norma agama itu sendiri. Ya nak ya. Jadi syarat-syarat integrasi nasional kita harus punya kesepakatan bersama untuk taat dan tunduk patuh kepada norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, dan norma hukum. Ya, lanjut, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu harus kita jadikan aturan yang pasti dalam melakukan integritas nasional. Jadi semua norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif harus kita patuhi. Karena dengan adanya hukum, negara akan menjadi lebih baik, tentram, damai, dan tentunya setiap masyarakat bisa mencapai cita-citanya pribadi, dan selanjutnya cita-cita masyarakat, dan selanjutnya cita-cita negara. Ya. Nah, kemudian bagian C, faktor-faktor apakah yang bisa membentuk integrasi nasional? Apa yang membuat kita memiliki rasa integritas, ya, jati diri kita yang ingin menyatukan diri terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentunya harus berada dalam hati kita sendiri, ya. Artinya sangat penting sekali bahwa di dalam diri kita sendiri sudah terpanggil untuk bagaimana kita membentuk diri kita untuk bisa berintegrasi, menyatukan diri, jati diri kita itu menyatukan diri kita kepada keseluruhan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu, utuh, ya. Nah, yang pertama adalah faktor pembentuknya. Nah, faktor pembentuk ini biasanya bisa datang dari internal, dari dalam diri kita sendiri, ya, dari dalam diri kita, atau internal misalnya niat, ya, to be the truth, niat baik. Kalau niat kita baik, maka akan muncullah faktor-faktor pembentuk seperti adanya perasaan senasib dan seperjuangan, ya. Kemudian keinginan untuk bersatu, kemudian muncul rasa cinta tanah air, terus muncul wujud ideologi nasional yaitu Pancasila, ya. Terus muncul budaya gotong royong. Nah, jadi faktor bagian A ini adalah merupakan faktor-faktor yang merupakan faktor pembentuk yang biasanya lebih dominan datang dari diri sendiri, dari internal diri kita. Nah, jadi kalau diri kita sendiri sudah terbangun, termotivasi untuk menjadi orang yang bisa integritas, mengintegritaskan diri, memiliki jati diri yang menunjukkan inilah aku, orang Indonesia yang memiliki sikap dan perilaku yang punya hati dan perasaan, ya. Jadi itu makanya saya sebutkan tadi dari diri kita sendiri, dari internal diri kita sendiri. Nah, setelah dari diri kita sudah terbangun keinginan-keinginan atau niat-niat tersebut, maka muncullah perasaan, muncullah sikap,
perilaku yang tadi perasaan senasib, seperjuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, wujud untuk mencintai ideologi nasional yaitu Pancasila, dan ingin bekerja sama, menerapkan sikap hidup, kebiasaan-kebiasaan hidup yang bergotong royong, ya. Nah, kemudian yang bagian B, apa-apa saja faktor-faktor penghambat integritas nasional. Jadi dewasa ini, faktor-faktor penghambat integritas nasional ini biasanya lebih banyak datang dari luar, ya, dari eksternal. Meskipun dari eksternal itu akhirnya mempengaruhi internal, ya, begitu ya, Nak, ya. Jadi awalnya kan kita ini polos mencintai negara kita, bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat harus kita cintai, wajib kita cintai dan wajib kita bela. Tetapi kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar, nah, dari eksternal, tentunya ini bisa memberi pengaruh kepada internal kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang kita harus waspadai pada era dewasa ini, di era digital. Semua itu bisa melalui media sosial, ya. Media sosial itu merupakan sarana yang begitu efektif bagi orang-orang yang ingin memberi sugesti kepada kaum milenial. Karena setiap hari kelompok milenial ini selalu akrab dengan yang namanya media sosial. Nah, di media sosial itu ada doktrin-doktrin, ada kelompok-kelompok atau komunitas yang sudah begitu mempunyai jaringan yang luas, mempunyai jaringan yang sudah tersistematis, sehingga dia bisa memberi pengaruh kepada kaum milenial, bahkan masyarakat dewasa juga, ya. Jadi ini yang harus kita hati, yang harus kita waspadai, bahwa melalui pendidikan pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan ini kita diajak untuk berhati-hati dan waspada bahwa faktor-faktor penghambat integritas nasional itu bisa berupa antara lain karena keadaan masyarakat Indonesia yang beragam, keanekaragam Indonesia yang multikultural dari suku, agama, ras, antar golongan begitu rentan untuk terjadinya perpecahan. Nah, ini kita sadari. Maka oleh karena itu konsep Bhinneka Tunggal Ika, prinsip dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus kita pegang kuat-kuat, harus kita jadikan sebagai suatu prinsip ataupun semboyan, ya, bahkan menjadi harga mati, bahwa Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi kita tetap satu, sehingga dengan keanekaragaman itu bukan menjadi suatu faktor penghambat tetapi menjadi faktor pembentuk supaya kita lebih integritas dan lebih maju sebagai bangsa yang besar di tengah-tengah masyarakat internasional. Yang kemudian yang kedua, faktor yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Nah, wilayah Indonesia yang luas ini merupakan sebuah menjadi kesempatan, ya, sebuah faktor penyebab terjadinya perpecahan, karena integritas itu sulit untuk dipersatukan. Karena apa? Karena begitu banyak provinsi, 34 provinsi, begitu banyak daerah dan kota. Jadi penyebaran daripada doktrin-doktrin yang salah seperti teroris dan radikalisme itu sudah meluas sampai meliputi wilayah-wilayah kecil, ya. Jadi bukan hanya di Jakarta aja, tetapi sudah di wilayah Sumatera, bukan hanya di wilayah Indonesia bagian barat, tetapi sudah di wilayah Indonesia bagian timur. Kita baru melihat terjadinya peristiwa pemboman, bom bunuh diri juga, ya, yang terjadi di Katedral Gereja Katolik di Makassar. Itu bukti bahwa teroris sudah meluas, melebar sampai ke seluruh pelosok negeri kita ini. Nah, ini yang membahayakan. Disinilah sikap integritas nasional harus kita tingkatkan, anak-anakku sayang, ya, supaya Indonesia tetap kuat. Indonesia tidak boleh dipecah belah oleh radikalisme dan terorisme. Kita harus musuhi radikalisme dan terorisme dengan betul-betul sangat semangat dan tidak main-main, ya. Kita harus buktikan kalau kita memusuhi terorisme dan radikalisme.
Yang kemudian yang berikutnya adalah kuatnya paham etnosentrisme. Apa yang dimaksud dengan paham etnosentrisme? Yaitu suatu paham yang lebih berorientasi kepada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Bahwa dia merasa bahwa dirinya, kelompoknya itulah yang lebih baik. Agamanya lah yang lebih baik, komunitasnya lebih baik, sukunya lah yang lebih bagus. Nah, ini tidak boleh ya. Paham-paham yang masih bersifat etnosentrisme ini adalah suatu paham yang tidak baik. Karena kalau kita merasa bahwa kelompok kita lah yang lebih bagus, agama kita lah yang lebih hebat, atau yang lebih suci, ini tidak baik ya nak ya. Sebab kalau kita merasa agama orang itu tidak baik, mereka yang beragama lain dengan kita itu adalah kafir, itu suatu hal yang tidak baik ya. Kita tidak boleh mengatakan orang yang beragama sesuai dengan kepercayaannya dan akidahnya masing-masing, kita katakan mereka kafir. Masing-masing semua orang memiliki syariah agamanya masing-masing yang harus kita hormati dan kita hargai. Nah, disitulah hidup toleransi, hidup beragama dengan damai, baik secara vertikal kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun secara horizontal kepada sesama umat beragama. Ya, nah kemudian yang berikutnya tidak meratanya pembangunan. Nah, tidak meratanya pembangunan ini adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya integritas nasional yang terhambat. Artinya dengan adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, membuat orang sangat apatis, membuat orang saling membenci, membuat orang merasa kenapa mereka kaya, kenapa mereka mampu, kenapa mereka bisa, kenapa kami miskin, kenapa kami tertinggal. Nah, jadi sifat-sifat yang seperti inilah membuat orang mudah terpengaruh, orang mudah tersugesti untuk dimasuki atau didoktrin oleh ajaran-ajaran sesat seperti radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini ya dalam pemerintahan Pak Jokowi beliau begitu gesit untuk membangun selama 10 tahun masa jabatan beliau dalam 2 periode ini, beliau sudah berusaha untuk bagaimana meratakan pembangunan baik dalam bentuk infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, jadi tentunya ini harus kita dukung karena memang kalau pembangunan tidak merata di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia ini di 34 provinsi, ini sangat rentan untuk menghambat integritas nasional. Nah, jadi ini adalah tugas daripada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meratakan pembangunan, ya, untuk melakukan pembangunan di segala bidang, di segala aspek kehidupan yang merata. Jadi tidak hanya di pusat, tidak hanya di Indonesia bagian barat, tetapi meliputi Indonesia bagian timur, di pelosok-pelosok daerah, ya, dan di seluruh kabupaten kota dan di 34 provinsi, ya nak ya. Nah kemudian yang terakhir budaya asli mulai tergerus. Nah pada saat kita tidak mencintai lagi nilai-nilai budaya kita, tidak lagi kita mencintai nilai-nilai yang terkandung kepada adat istiadat kita. Kita mencintai budaya luar negeri, kita lebih bersikap westernisasi ya, lebih mencintai budaya luar daripada budaya sendiri atau sok ke barat-baratan, ini membahayakan. Ini bisa kita mudah kali terpengaruh oleh doktrin-doktrin atau paham-paham yang sesat tadi ya, sehingga muncullah sikap-sikap egois, sikap-sikap yang sangat kejam ya, bahkan dia tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan, pemboman dan sebagainya. Jadi kita harus melestarikan budaya asli kita harus mencintai budaya kita sendiri dan kitalah sebagai pelaku-pelaku kebudayaan itu untuk terus menumbuh kembangkan budaya kita sehingga integritas nasional itu tidak dapat dipengaruhi oleh suatu keadaan yang bagaimanapun. Ya nak ya. Nah, jadi demikianlah hari ini video pembelajaran Ibu bab 5. Saya merasa bahwa
pada masa pandemi sekarang ini, saya menganggap 5 bab pun yang sudah saya kasih video pembelajaran untuk kelas 10, saya merasa kalau kamu benar-benar belajar dengan baik, maka 5 bab itu kamu bisa kuasai, kamu bisa pahami artinya, maksudnya, maka kamu sudah memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana sebagai warga negara yang baik, bagaimana sebagai seorang pelajar yang baik, untuk menjadi aset negara karena kamu adalah the next leaders ya, kamu adalah generasi penerus di negara kita ini. Jadi harapan Ibu melalui video pembelajaran Ibu ini kamu dapat memahami materi bab 5 tersebut ya Nak ya. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kamu bisa bertanya melalui grup pendidikan kewarganegaraan di sekolah kita ya Nak ya. Oke, dipelajari ya Nak ya, dan tetap semangat untuk belajar daring. Semoga kalau nanti semua kita sudah bisa mendapatkan vaksin, maka kita bisa bersekolah kembali dengan tatap muka. Tapi pada saat sekarang kita masih terus melakukan belajar secara daring, dan Ibu tetap mengingatkan jangan lupa menggunakan atau melakukan 3 hal, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih untuk atensi kalian, dan Tuhan menyertai kita. Selamat pagi, salam sehat.